belum, jangan lupa ya harus berjemur supaya tubuh kita tetap sehat. Oke teman-teman, tadi Karen berjemur di bawah cahaya matahari yang jamnya jam 10 sampai jam 12. Tapi tenang, Karen nggak berjemur 2 jam. Karen cuma berjemur 15 menit supaya Karen tetap sehat. Sekarang Karen mau ajarin teman-teman sesuatu yang baru. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau nggak? Nah, sebentar ya, sebentar. Karen ganti kacamata dulu. Ini gelap, kacamatanya nggak kelihatan apa-apa soalnya. Sebentar. Aduh, mana kacamatanya sih? Aduh, dari mana ya? Aduh, oh ketemu akhirnya. Nah, sekarang udah kelihatan jelas. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Tapi yang pasti anak-anak sudah tahu sebenarnya ini. Cuma Miss Novita waktu itu belum kasih tahu anak-anak. Jadi hari ini Karen yang kasih tahu anak-anak. Gemes. Oke, sudah siap semuanya? Miss Karen mau ajarin anak-anak. Karen dipanggil Miss. Malu. Oke, langsung aja kita lihat video berikut ini. Api. Hayo teman-teman, ini gambar apa? Kalian tahu nggak? Kalau Karen mah tahu. Gambar apa coba? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar api. Yuk sama-sama kita ajak. Api. Api. Good job. Nah, api itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang bisa membantu manusia. Api sering sekali kita pakai loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahu tidak teman-teman? Api yang kecil itu tidak begitu berbahaya. Tapi kalau dipakai sembarangan bisa jadi kebakaran yang besar loh. Karen takut. Makanya itu kita nggak boleh main api ya teman-teman. Kalau kita sedang di dapur atau dekat dengan api, kita harus hati-hati. Kita harus panggil ayah atau ibu ataupun orang yang sudah dewasa untuk membantu kita. Jadi kita nggak boleh main api dong ya. Tentu aja nggak boleh. Tapi tenang teman-teman, api bisa kita pakai juga loh untuk hal-hal yang baik. Nah seperti ini. Yang pertama, untuk memasak. Ibu biasanya memasak pakai kompor gas, ada juga yang pakai kompor minyak tanah, atau mungkin ada juga yang masih pakai tungku. Itu loh, kompor yang dari kayu yang dibakar, itu namanya tungku. Nah, semua itu adalah tempat untuk memasak. Tapi, coba teman-teman bayangkan, kalau tidak ada api. Wah, Karen yakin sih ya, pasti Karen dan teman-teman nggak bisa makan makanan yang enak. Karena makanan-makanannya semua masih mentah, belum mateng. Ya, mana enak dong kan ya? Nah, yang kedua, sebagai penerangan. Dulu sebelum ada lampu, waktu listrik belum ditemukan, api dipakai sebagai penerangan di dalam gelap. Kalian pernah nggak merasakan mati lampu? Rumah Karen pernah loh mati lampu. Malam-malam gelap, ini cuyang. Karen nggak suka gelap, Karen takut waktu itu. Jadinya Karen nangis kayak panggil papa mama. Terus tiba-tiba mama datang bawa lilin yang sudah dinyalakan pakai api. Waktu itu Karen lihat mama membakar ujung lilin dengan api. Terus tiba-tiba ya Karen lihat ada cahaya. Meskipun nggak seterang lampu listrik, tapi api bisa buat terang rumah Karen loh waktu mati lampu itu. Seandainya nggak ada lilin, Karen nggak tahu deh gimana jadinya. Pasti Karen tuh masih takut-takut itu. Nah yang ketiga adalah penghangat. Kalian pernah nggak nonton film Frozen itu loh yang ada Elsanya? Yang waktu itu Elsanya pergi dari rumah terus dia pergi ke tempat yang dingin sambil nyanyi Let it go, let it go. Itu masih tahu kan? Nah di situ kalian lihat ada banyak salju kan? Nah salju itu dingin teman-teman. Gak boleh lama-lama tuh kena salju, nanti bisa hacu-hacu kitanya. Nah sama juga dengan di bumi ini. Ada beberapa negara yang ada musim dinginnya, yang ada saljunya. Nah, biasanya waktu mereka musim dingin, banyak orang yang menyalakan api, mau di ruang tamu ataupun di luar pakai kayu, supaya badan mereka tetap terasa hangat. Soalnya kalau badan kita dingin, lama-lama dinginnya, itu nanti bisa hacu-hacu, bisa sakit kita. Makanya mereka waktu salju itu mereka nyalain api supaya hangat. Tapi bukan taruh tangannya deket sekali dengan api ya, bukan. Itu malah bisa ngebakar tangan. Tapi tangannya tuh taruh
di agak jauh sedikit itu dari api supaya tangannya hangat. Nah, banyak kan teman-teman kegunaan api? Tapi ingat ya, kita tetap harus hati-hati karena api itu berbahaya. Kalau kita sendiri tidak hati-hati, aduh, nanti bisa terjadi kecelakaan. Gak mau Karen gak mau lihatnya kayak gituan. Sedem. Nah, tadi Karen bilang kan, kalau api itu bisa dipakai sebagai sumber cahaya. Selain api, ada satu lagi benda yang Tuhan ciptakan yang bisa menghasilkan cahaya yang paling besar. Teman-teman tahu nggak? Ayo, apa coba? Dia itu adanya di langit, terus bentuknya itu bulat, terus warnanya itu biasanya kita kasih warna orange atau enggak warna kuning. Apa coba? Hihi, teman-teman pintar. Ya benar sekali. Ada matahari. Nah, matahari merupakan sumber cahaya yang paling besar yang ada di bumi ini. Bukan hanya cahaya yang paling besar, tapi cahaya yang juga bisa membuat dunia jadi indah. Nah, zaman dulu orang-orang tinggal di dalam gua. Biasanya mereka waktu siang itu kan terang tuh ada matahari yang kasih mereka cahaya. Nah, waktu malam hari biasanya mereka akan pakai yang namanya obor. Obor itu dipakai supaya mereka itu bisa terang, gak gelap. Karena dulu kan belum ada listrik tuh. Bukan cuma manusia dan hewan loh yang membutuhkan matahari, tapi tumbuhan juga perlu. Ada loh tumbuhan yang suka ngikutin kemana matahari pergi. Kalian tahu nggak? Nah, contohnya itu adalah bunga matahari. Semua makhluk ciptaan Tuhan pasti membutuhkan matahari untuk tumbuh dan hidup. Sama seperti bunga matahari dan hewan-hewan, kita juga perlu sekali untuk supaya kita bisa tetap tumbuh, hidup, dan sehat. Nah, hari ini Karen mau teman-teman menanam tumbuhan yang dapat mencari cahaya, sama seperti bunga matahari. Tapi teman-teman tenang dulu. Karen gak suruh teman-teman tanam bunga matahari kok. Tapi kita akan menanam. Oke teman-teman, sekarang Karen mau ajak teman-teman untuk bereksperimen. Artinya, coba-coba. Hari ini Karen mau ajak teman-teman untuk lihat apakah cahaya membantu tumbuhan untuk tumbuh. Oke teman-teman, sudah siap? Sekarang Karen kasih tahu ya bahan-bahannya. Yang pertama, kita sediakan 2 gelas plastik yang bening. Boleh pakai itu gelas aqua atau gelas plastik yang sudah tidak dipakai. Terus kita butuh kapas, kita juga butuh air, dan jangan lupa kita butuh kacang hijau. Oke, siap kita buat? Yang pertama, kita taruh kapas di dalam tempat plastik kita. Taruh kapas yang rapi ya. Kalau Karen pakai 2 kapas, boleh tempatnya agak besar atau yang kayak gini juga boleh. Yang teman-teman punya aja di rumah. Terus satu lagi jangan lupa. Nih, Karen taruhnya yang rapi. Udah itu, Karen basahin deh pakai air. Tapi jangan banyak-banyak ya, jangan sampai banjir. Segini aja. Nih, ada lebih air kan? Ada lebih airnya. Kita kembaliin ke sini. Pokoknya jangan terlalu banyak deh airnya ya. Satu lagi. Aduh, kebanyakan nih airnya. Kebanyakan nih. Aduh. Balikin lagi. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita masukkan kacang hijaunya. Nah, kita masukin kacang hijaunya. Boleh agak banyak, gak apa-apa ya. Satu lagi. Kita taruh kacang hijaunya. Udah itu. Nah, kita lihat ini. Kita tekan sedikit biar dia kena air, tapi jangan tekan terlalu keras ya. Wah, ternyata di dalamnya masih ada sisa air sedikit lagi. Jadi kita buang dulu airnya. Nah, supaya tidak terlalu banyak air. Kalau terlalu banyak air bisa busuk. Oke, kalau sudah, lihat satu lagi. Nah, kalau sudah, Karen mau taruh gelas yang ini di tempat yang terang, yang ada mataharinya. Karen taruh di sini. Yang satu lagi, Karen akan taruh di tempat yang gelap, yang tidak ada mataharinya. Kita mau lihat kacang hijau yang mana yang tumbuhnya lebih bagus. Oke? Satu lagi, Karen akan taruh di sini, di tempat yang gelap. Nanti kita lihat teman-teman, yang mana yang tumbuhnya lebih baik dan apakah cahaya membantu tumbuhan untuk tumbuh. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Gimana teman-teman? So easy kan? Nah, sekarang Karen mau kasih tahu gimana caranya anak-anak kumpulkan tugasnya. Anak-anak harus buat video yang bilang atau menjelaskan tumbuhan mana yang tumbuh dengan baik dan mana yang tidak. Terus, kenapa ya mereka bisa berbeda? Karen tunggu ya. Bukan sampai deh.
Maksudnya Karen itu dikumpulnya waktu tanggal 6 Mei 2020. Oke teman-teman, sip. Kalau gitu Karen pergi dulu ya. Nanti kalau